segala hajat dan keinginannya Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin terkabul, yakin. Doanya apa? Terkabul, terkabul, terkabul. Doanya apa? Amin, amin ya rabbal alamin. Galah, di atasnya cantik. Terima kasih Pak Haji. Terus? Amin. Suaminya ada? Kebetulan suami saya mau setahun sudah nggak ada Pak Haji. Meninggal? 3 hari mau puasa sudah meninggal. Meninggal. Oh, anak berapa? Anak saya 3 Pak Haji, sudah menikah 2, yang terakhir semester 4. Pertanyaannya, Pak Haji kan belum tahu rumah saya di mana. di mana rumahnya? Saya rumahnya di Tambun Pak Haji. Tambun. Tambun. Di apa namanya? Tambun Bekasi, perumahan Mahkota Indah. Mahkota Indah. Kalau sama Taman Tridaya mananya? Oh, dekat Pak Haji. Dekat. Iya. Kebetulan alhamdulillah saya masih bekerja Di kebetulan saya kepala sekolah di SD. Oh, Iya. Jadi begini Pak Haji, pertanyaan saya. Yang namanya seorang ibu pasti mendoakan anaknya yang terbaik. Kebetulan besok hari Senin kan pengumuman Pak Haji CPNS. Ya saya minta doanya anak saya Bani Aji Wijayanto, Sri Wolorengganis, mantu saya juga Faujul Hakim, mantu saya juga Ega Delima Pertiwi, biar bisa lulus. Oh. CPNS Pak Haji saya minta doanya. mesti diselakangin dulu. Satu, itu 9 kali. Maukah mantu ibu diselakangin? Yang repot kan ya? Oh seperti itu Pak Haji. Iya. Kalau mantu Pagi, siang, sore, malam Pak Haji. sebelum ajan subuh, Oh berarti saya tidak nggak boleh pakai celana bu kalau diselakangin. Celananya bu mesti dicopot dulu, digantung, dikurung dulu. Masa sih Pak Haji? Asli yang kalau ada corona gimana? Ya itu yang dibuka celana corona. Celana coronanya dicopot. Nah gitu ya. Coba lo praktek dulu dah 9 kali Iya Pak Haji. sampai tipis alat kelamin lo. 1, ya 2, 3. Lo selakangin anak yang pertama, yang ada mantunya langsung pingsan. Terpapar corona mertuanya. Diselakangin bu 9 kali satu anak. Dan sebelum ajan subuh. Berarti anak saya suruh nginep di rumah saya Pak Haji. Semua harus. Nah, diselakangin, lulus, lolos, diterima. Amin. Cuma diselakangin doang ilmunya. Namanya bahasa Jawanya disuwuk. Kalau bahasa Sundanya apa? Dicamah. Ya, yang penting ibu masih ada aja alat kelaminnya. Jadi kencing di sini membekalkan dia tebal. Kayak kencing, karpet dia tebal tuh enak banget kencing hangat. Ada ya? Iya Pak Haji. Yang kedua gini Pak Haji. Ya namanya kita bekerja kan karena yang istilahnya yang aman. Jangan ada sesuatu misalnya biar rezekinya dimudahkan Pak Haji. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya. Ya biar urusan saya selesai Pak Haji. Caranya gimana? Iya Pak Haji soalnya. Paksain sebelum ajan subuh ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Paksain sebelum ajan subuh ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Syaratnya itu ibu nggak dijolimin sama orang. Amin. Syarat kedua, paksain sebelum bangun tidur kakinya turun ke lantai
ibu mesti senyum 41 kali. Syaratnya itu. Senyum 41 kali. Ya, jadi ibu senyum 41 kali. Kalau memang di tempat tidur nggak ada yang disenyumin, ibu senyum sama tembok. Gitu. Oh gitu Pak Haji. Ya, 41 kali. 41 kali. Paksain sebelum sholat subuh, ibu udah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Oh iya, Ya. Paksain sebelum ibu pagi ajan subuh, ibu udah sedekah subuh buat tolak bala. Jadi syaratnya 5. Paksain bangun tidurnya senyum sebelum kaki turun ke lantai. Paksain sholatnya tepat waktu. Paksain badia qobliyahnya dikerjain, sunah-sunahnya 5 waktu. Paksain sebelum ajan subuh duduk di masjid. Paksain sebelum ajan subuh udah sedekah subuh. Itu 5. Oh gitu Pak Haji. Itu gak bakal dijolimin Allah. Sampai ibu ngerjain itu, ibu dijelek-jelekin sama orang, yang jelekin ibu langsung mati. Itu hitungannya detik. Oh seperti itu. Misalkan ibu dijelekin main sebelah ibu nih, langsung badannya nyusut. Sebelum mati nyusut dulu. Oh suami pulang dulu ya udah. Jadi orang yang melakukan yang sesuatu yang gak wajar, kalau dia dikerjain sama orang atau ada yang benci sama orang itu, misalnya ibu, dia juga matinya gak wajar karena ibu kan ibadahnya gak wajar. Oh iya. Orang yang melakukan ibadahnya gak wajar, orang yang melakukan sedekahnya gak wajar, orang yang melakukan ritual gak wajar, kalau orang itu dikerjain, dijelek-jelekin, difitnah, itu yang fitnah yang ngerjain matinya gak wajar. Kok gitu? Ya emang begitu. Coba dites. Iya, terima kasih Pak Haji. Ya namanya kita mengerjakan Makanya ibu harus gak wajar. Salah satunya gak wajar adalah paksain sebelum ajan subuh udah duduk di sajadah pakai mukena. Di mana ada orang di muka bumi ini sebelum ajan subuh pakai mukena duduk di sajadah, hampir gak ada. Kecuali tamu di sini. Ibu coba lihat mana ada sih. Orang sebelum ajan subuh nggak ada yang pakai mukena. Orang pakai mukena itu setelah ajan, baru dia. Nah itu kan berarti nggak wajar. Terus ada yang nggak suka sama ibu dijelek-jelekin karena dia nggak suka. Itu orang yang jelekin ibu matinya pasti nggak wajar. Kok itu sih? Tahan belum dites, kalau tes aja dulu. Kan ada orang yang nantangin, gue nggak percaya Ji. Ya udah tinggalin tunggu aja mati nggak wajar. Kan gitu. Ini soalnya luar biasa. Kedua, mana ada orang sebelum ajan subuh sedekah subuh? Hampir gak ada di muka bumi ini. Orang mau sedekah subuh, nyampe dulu lewat kotak baru ngisi. Nah kita tuh jam 3 udah selesai sedekah subuh. Sesuatu yang gak wajar. Mana ada orang bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai senyum 41 kali. Di muka bumi ini gak ada, yang ada cuma di sini doang. Kan berarti gak wajar. Nah kalau kita ngelakuin yang gak wajar, ada yang benci sama kita, otomatis yang benci matinya juga gak wajar. Kan enak. Ngapain kita santet? Jilo dijelek-jelekin sama dia, tinggal nunggu aja matinya gak wajar. Kan gitu, ya dong. Ngapain juga kita santet? Tanpa disantet dia juga udah mati. Nah jadi ibu lakuinnya gak wajar-wajar. Contoh, namanya Bapak Anjo, utangnya 2,8 miliar. Dia hijab utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah pada saat yang ngasih duit, minjemin duitnya dia, itu jahatin dia. Nah dia melakukan yang gak wajar. Alhamdulillah yang jahatin dia mati. Betul cuy? Orang Cianjur. Nah akhirnya surat sertifikatnya sama istrinya dibalikin ke dia tanpa dia bayar. Nah kan cakep tuh begitu. Karena kalau nggak mati kan mungkin dia nagih. Udah ini matiin dulu ya. Ya betul tuh. Mati ke suaminya. Nah istrinya takut kan yang kedua kan pasti istrinya dong. Akhirnya istri ngebel dia, Pak Bambang Anjo, bisa gak datang ke Cianjur? Dia bilang, Ji, gue dipanggil sama yang punya duit. Udah gak datang aja. Apaan orang gue belum bayar? Udah datang aja. Pas dia datang dikabarin sama istrinya, Pak Bambang maafin. Ngomong gimana cuy? Mohon maaf Bapak selama ini Kelakuannya kalau nagih kasar. Sekarang Bapak udah almarhum. Dia bilang saya jawab Alhamdulillah.
Iya dong, ngapain juga lu nyebutin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak pantes lah. Alhamdulillah. Ya kan galak bu kalau nagih bu. Akhirnya istrinya balikin itu sertifikatnya ke Lejo tanpa bayar. Karena kan dia takut istrinya habis ini, karena habis lihat istrinya dong. Nah, jadi ibu, coba bapak dan ibu lakukan ibadah-ibadah yang gak wajar. Apa tuh? Paksain sebelum bangun tidur kakinya jangan turun ke lantai. Paksain senyum dulu 41 kali. Sambil tiduran Pak Haji. Sambil duduk, sambil copot celana dalam dulu, sambil senyum. Gila gimana gila? Kan kalau dicopot dulu biar hawanya nyamuk pada mati. Boleh, tapi kasurnya berani sama lu, kasurnya takut. Oh kasurnya gede, ya udah. Jadi gitu. Jadi orang yang melakukan nggak wajar, hasilnya pasti nggak wajar. Salah satunya melakukan nggak wajar apa sih? Bangun tidur sebelum kaki turun ke lantai, senyum 41 kali. Kenapa senyum? Karena senyum adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena ayatnya kuat. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi senyum itu ibadah. Dan ayatnya kuat. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nggak pernah tuh ayatnya gini. Kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nggak ada. Lu cari tuh ayatnya, nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk profit margin. Nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Jadi bangun tidur sebelum kaki turun ke lantai, paksain ibadah dulu. Apa tuh? Senyum 41 kali. Gak wajar Ji. Iya, kalau gue ngelakuin yang gak wajar, musuh gue pasti gak wajar kan. Gitu. Jadi kedua, sebelum ajan subuh duduk di sajadah, udah pakai mukena. Jadi nanti kalau bapak dan ibu usaha, dagang, ada yang sirik, pasti dia matinya gak wajar. Kok gitu? Kan ibu ibadahnya gak wajar. Paksain sedekah sebelum ajan subuh. Nggak wajar Ci. Ya ntar kalau ada yang nakalin gue, dia pasti matinya gak wajar. Gitu. Mana ada bu sebelum ajan subuh orang sedekah? Di muka bumi nggak ada, hanya di sini aja. Paksain. Ada lagi? Ini Pak Haji, kan pengumumannya besok hari Senin. Sedangkan saya niatnya mau tahajud di sini Pak Haji. Tahajud di sini. Iya. Ntar malam. Iya, mau pulang. Gak apa-apa, nanti pulangnya langsung bisa diraupin aja ke mukanya. Pas pulang dari sini tahajud, kan ibu pulang. Iya. Tapi kan ibu udah sedekah. Nah sedekahnya ibu buat gantinya sebelum ajan subuh. Oh seperti itu. Iya dong. Iya. Maksud saya nggak bisa bikin anak saya kan pagi-pagi. Takutnya kan dia udah jalan. Oh fotonya kan bisa. Oh seperti itu. Ya foto. Dia baju kan orang yang tak pingsan. Foto kan fotonya kan pada robek-robek ya lewat selatan lu. Ya cari. HP ya. Lagi. Udah Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ya,